Halo, video kali ini berjudul Winglet Pedang Bermata Dua. Kenapa judulnya Winglet Pedang Bermata Dua? Jadi gini, setelah tes pramusim di Malaysia, Alex Rins mengatakan bahwa banyak insiden kecelakaan yang terjadi saat tes hari Rabu. Dia ngomong ke wartawan yang ada di sana bahwa kecelakaan saat tes terjadi lumayan banyak kalau dibandingin sama shakedown yang hampir nggak ada kecelakaan, kata dia. Dan Alex Rins ngomong ke wartawan juga kecelakaan yang terjadi di tes hari Rabu ini itu dikarenakan angin yang sangat kencang. Yap, betul. Angin tidak punya KTP. Katanya dia kesel karena Rins cuma bisa ambil 41 lap sepanjang jalannya tes kemarin. Padahal kata dia pengen bisa sampai 42 lap. Ya begitulah. Satu lap memang berharga buat Yamaha dan Rins, karena Rins sama Yamaha kan baru mau 2 tahun tuh. Jadi masih butuh banyak penyesuaian antara pembalap, tim, dan motor. Apalagi Yamaha kan lagi bapuk-bapuknya tuh. Jadi ya berharga banget lah lap, satu lap walaupun satu lap di tes tersebut. Waktu tes itu memang banyak media yang mendapatkan informasi langsung dari rider tentang beberapa tikungan yang anginnya terlampau kencang. Itu ada di tikungan 4, 5, 9, 11, dan 13. Rins juga lihat kejadian Acosta jatuh di tikungan ke-13 dan dia curiga Acosta jatuh karena angin yang kencang. Ya, itu cuma salah satu faktor aja, karena crash di MotoGP itu banyak banget faktornya. Yamaha sendiri mengaku banyak ngetes setup, sasis, dan beberapa elektronik terbaru. Rins bilang kalau di shakedown dia nggak terlalu mendapatkan hasil yang bagus. Nah terus abis shakedown katanya Yamaha ngerubah lagi tuh sasis barunya. Tapi nggak bisa dites karena angin kencang tersebut. Selain sasis, Yamaha juga sebenarnya di tes hari Rabu pengen ngetes wing baru yang dipasang di fairing bagian atas. Tapi gue agak bingung sih. Di saat Rins nggak mau turun bawa sasis dan wing baru, Fabio malah kebalikannya. Dia cukup lumayan gaspol walaupun Rins nggak mau ngetes sasis dan wing baru karena angin kencang. Tapi dia ngetes 3 ban baru yang dibawa Michelin. 3 ban tersebut punya ukuran yang berbeda dari musim lalu. Walaupun dibawa di tes musim 2025 ini, Rins bilang kalau ban itu belum tentu akan dipakai di musim ini. Bahkan Rins meyakini kalau ban baru itu bakal dipakai di musim tahun 2026. Wah seru juga kalau dimensi bannya baru, bentuknya baru, atau komponnya baru. Itu bakal ngebawa kejutan-kejutan yang bener-bener gak terduga. Karena biasanya beda ban, beda feel, dan beda setup. Kadang ada rider yang jadi susah adaptasi sama bannya, atau bahkan sebaliknya. Oke, selain itu Marc Marquez juga mencoba GP25 di tes Sepang kemarin. Yang sebelumnya juga dia udah coba tuh GP24 dengan beberapa perubahan atau bisa dibilang prototype GP25 lah di bulan November 2024 kemarin. Kemarin juga Marc bilang GP25 yang dibawa ke Sepang Malaysia ini membawa konsep yang seluruhnya itu serupa dengan yang dia pakai di Barcelona. Tapi beberapa part dan settingannya sudah menjadi lebih baik lagi. Dia juga bilang udah sangat nyaman menggunakan GP25 yang dites di Sepang Malaysia. Walaupun dia sudah 2 bulan enggak ngendarain motor atau motor prototype lah. Karena dia juga beberapa kali gue lihat di postingan Instagramnya Marc Marquez latihan dengan motor pabrikan Ducati. Wah, kalau udah nyaman begini alamat mengerikan ya. Bakalan terjadi pertempuran yang sangat luar biasa di pedok Ducati merah. Karena kita lihat juga pengalaman Pecco di Ducati merah kan udah sangat lama jika dibandingkan dengan rider Ducati lainnya. Marquez juga bilang bahwa di tes Sepang Malaysia ini Ducati berfokus untuk mengetes mesin agar sesuai dengan homologasi yang sudah diberikan oleh Dorna. Dari beberapa statement yang dikemukakan oleh Marc, kita bisa simpulkan bahwa ternyata setiap pabrikan sudah mengembangkan mesin dari jauh-jauh hari, bahkan 1 atau 2 tahun sebelum musim dimulai. Marc juga bilang Pecco mengetes dan mengembangkan motor dengan arah yang berbeda, tidak sama seperti Marc Marquez.
Tapi tujuannya tetap satu ya, yaitu untuk memenangkan kejuaraan di tahun 2025. Kita akan lihat siapa yang akan lebih kompetitif antara Pecco dan Marc Marquez. Tes pramusim tahun 2025 di Sepang, Malaysia akan diselenggarakan setidaknya 3 hari. Dan Marc bilang itu adalah waktu yang cukup lama, tapi juga bisa dibilang sangat singkat. Nah lo, gimana tuh? Marc juga bilang GP25 memiliki karakteristik mesin yang cukup halus. Dan dia bilang kalau karakteristik mesin halus itu bagus untuk pembalap. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sekali lagi, Ducati di tahun 2025 ini, tapi Ducati memang sudah menjadi salah satu pabrikan yang sangat to the point dalam mengembangkan mesin, sasis, fairing, dan sayap. Marc juga bilang fisiknya sangat siap untuk menjalani musim tahun 2025. Enggak seperti musim dingin tahun kemarin, karena dia harus menjalani operasi arm pump di tahun kemarin ya. Katanya musim dingin ini dia berlatih dengan sangat baik dan sangat berhati-hati dalam melatihan motocross. Oke, kita akan lihat hasil tes pramusim hari pertama dan hari kedua sekaligus, agar kalian bisa memprediksi persiapan jagoan kalian yang akan mengikuti MotoGP musim 2025. Jangan lupa komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian melihat hasil tes pramusim tahun 2025. Mungkin itu aja dari gua. Di video berikutnya gue bakal ngasih informasi-informasi penting di dunia MotoGP, F1, dan otomotif lainnya.